Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Krisna ya, anak-anak. Di kesempatan kali ini Pak Krisna akan melanjutkan pemaparan Pak Krisna tentang topik lulus SMP mau lanjut kemana. Yang ini yang bagian kedua. Kita akan mencoba membahas bersama-sama, mengupas tentang SMA, MA, dan SMK, dan MAK. Oke. SMA atau MA, pendidikan sekolah menengah atas atau SMA dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena itu, kalau Anda memutuskan untuk memilih SMA, bersiap-siap untuk belajar lebih rajin lagi ya, membiasakan diri senang membaca, mengikuti perkembangan iptek, dan juga akan selalu bergelut dengan matematika, bahasa, ilmu pengetahuan alam atau IPA, dan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Tujuan pendidikan di SMA meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Kemudian meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam membangun sehubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya. Penjelasannya berdasarkan sistem pengelolaannya, SMA atau MA yang ada dikelola oleh pemerintah dan ada yang dikelola oleh swasta. Yang dikelola oleh pemerintah disebut SMA atau MA negeri, dan yang dikelola oleh swasta disebut SMA atau MA swasta. Berdasarkan peringkat prestasinya, dahulu standarisasi SMA negeri berbeda dengan SMA swasta. Bila mana kamu berminat untuk melanjutkan ke SMA, perhatikan kriterianya sebagai berikut. Yang pertama, berminat kepada SMA atau MA yang dipilih. Kemudian, disetujui oleh kedua orang tuamu. Kemudian, memenuhi persyaratan akademik, nilai ujian nasional, lulus tes masuk. Ini yang dulu loh ya, Cah. Kemudian sesuai dengan kondisi sosial ekonomi orang tua kita. Harus benar-benar diperhatikan ini untuk kalian ya. Kemudian akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Berikutnya, memahami betul SMA atau MA yang akan dipilih seperti lokasinya, lingkungannya, transportasinya, prestasinya, dan sebagainya. Jadi itu yang harus diperhatikan juga ya. Kemudian mengikuti sistem penerimaan siswa baru yang diberlakukan. Mempersiapkan diri dengan belajar dan berdoa sebanyak-banyaknya, serta menjaga kondisi tubuhmu agar senantiasa sehat dan bersemangat. Sebaiknya mulai sekarang kamu mengikuti dan mengamati beberapa SMA atau MA terdekat yang peringkat atau passing grade-nya sesuai dengan kemampuanmu. Jadi jangan memaksakan ya. Harus benar-benar disesuaikan dengan kondisimu, kemampuanmu. Setelah itu, karena kamu sudah yakin untuk memilih SMA, maka itu berarti kamu harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Maka sebaiknya kamu mempunyai pengetahuan tentang perguruan tinggi. Sekarang SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan. Pendidikan di SMK dipersiapkan untuk bekerja. Karena itu, kalau kamu memutuskan memilih SMK, maka pikiranmu harus dipusatkan untuk belajar sambil bekerja atau belajar bekerja. Siap mencintai dan menekuni bidang kejuruan. Berlatih kreatif dan selalu berusaha menciptakan sesuatu dengan hasil yang baru atau produktif serta bersikap profesional. Di SMK nanti kamu juga sebaiknya mencermati potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan pada suatu lingkungan tertentu, lalu dipelajari dan kemudian berusaha menciptakan pekerjaan atau usaha baru yang sesuai dengan kebutuhan tempat di mana kamu berdomisili. Sekolah di SMK diutamakan memiliki fisik dan mental yang sehat dan kuat, selalu berusaha mengembangkan diri serta siap berkompetensi. Oh iya, yang jurusan SMK, maksudnya yang sekolah di SMK juga bisa kuliah. Jadi tidak menutup kemungkinan setelah kalian lulus SMK pun bisa kuliah juga. Jadi bukan hanya yang di SMA ya. Kemudian tujuan pendidikan di SMK, menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja, serta mengembangkan sikap profesional. Yang kedua, menyiapkan siswa agar mampu memilih karir, mampu berkompetensi, dan mampu mengembangkan diri.
Berikutnya, menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri pada masa kini maupun masa yang akan datang. Kemudian menyiapkan tamatan yang bermutu agar menjadi warga negara yang produktif, adaptif, dan kreatif. Standar peserta SMK berbeda dengan standar prestasi SMA. Standar prestasi SMK diukur berdasarkan diantaranya yang pertama bursa kerja atau penempatan dan penyaluran tamatan. Artinya sejauh mana tamatan SMK bisa diterima pada lapangan kerja sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian mitra kerja sekolah dan industri, artinya sejauh mana dan dengan industri-industri mana saja sekolah menjalin kerjasama. Selanjutnya prakerin atau praktek kerja industri, artinya sejauh mana SMK mengadakan prakerin, apakah berskala regional, berskala nasional, atau sudah sampai ke tingkat internasional. Sekarang untuk pendalaman materi. Yang pertama, apakah yang kalian pahami tentang sekolah lanjutan? Yang kedua, sebutkan 3 jenis sekolah lanjutan yang kamu ketahui. Kemudian yang ketiga, apakah kriteria dan keunggulan dari SMA dan MA? Yang keempat, apakah kriteria dan keunggulan dari SMK? Dan yang kelima, jelaskan secara singkat sekolah lanjutan yang kamu inginkan. Tulislah 3 jenis pekerjaan yang disenangi, urutkan dari yang paling disenangi ya. Kemudian tulislah 3 jenis jabatan yang disenangi, urutkan dari yang paling disenangi. Kemudian tulislah harapan orang tua terhadap pilihan sekolah lanjutan siswa atau sekolah lanjutanmu. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu.